dia punya anak laki namanya Abdullah. Jadi Abdullah juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini masuk Islam, cinta sama Rasul melebihi kebanyakan sahabat. Sangat cinta sama Rasul. Jadi bapaknya biang apa? Biang munafik, anaknya sangat cinta sama Rasul. Pernah Abdullah nih si anak ngalungin pedang di lehernya si bapaknya sendiri. Abdullah bin Ubay dikalungin pedang, dibawa ke Rasul. Ya Rasulullah, dia ini saya dengar ngasut orang Madinah supaya membunuh kamu ya Rasul. Terus kata Rasul, kalau engkau bilang bunuh, aku bunuh nih ya Rasul, bapakku sendiri. Bapaknya mau dibunuh sama dia, saking pegelnya sama siapa nih? Sama bapaknya biang munafik. Kata Rasul, jangan dilepas, kalau nggak dibunuh sama anaknya sendiri, karena anaknya cinta sama Rasul. Meninggal nih musuh Nabi yang luar biasa. Anaknya si Abdullah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya meninggal. Kata Rasul, saya tahu. Bahkan waktu sakitnya Rasul jenguk. Waktu dijenguk ngomel dia. Waktu dijenguk sama Nabi, mau ngapain jenguk saya? Kayak begitu. Kurang ajarnya siapa ini? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya, ya Rasul, bapak saya meninggal. Iya, saya tahu, kata Rasul. Boleh gak ya Rasul, saya minta salah satu kain. Untuk apa, kata Rasul? Aku ingin taruh kainmu di salah satu kain kafannya ayahku. Kenapa? Biar dia gak diadab oleh Allah karena pakai kainmu ya Rasulullah. Mau minta kainnya Nabi. Nabi pilihin, diambil. Padahal apa? Musuh besarnya Nabi Muhammad, tapi dikasih kan. Giranglah Abdullah kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu adalah kainnya yang biasa dipakai Nabi Muhammad. Rasulullah nggak bilang percuma, nggak ada manfaat, enggak, dikasih. Ternyata memang athar bekas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berpengaruh. Kalau zaman dulu Rasul, sekarang adalah para ulama warathatul anbiya. Bekasnya ulama itu ada atharnya. Dikasih baju, kain, dijadiinlah kain kafannya. Salah satu kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah kainnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah dikubur, sebelum dikubur, udah kain kafan selesai, Abdullah datang lagi. Ya Rasulullah, tolong dong minta sholatin. Biar kenapa? Biar diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bapaknya ini walaupun biang penjahat, si anak bilang ini bapak saya, tetap saya pengen dapat apa? Ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdiri dari lagi majelis ini, lagi duduk, didatangi. Kata Abdullah si anak, ya Rasul tolong doain sholatin bapak saya. Minta. Nabi berdiri, waktu berdiri dipegang sama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, apa engkau mau nyolatin dia? Apa kau tidak tahu? Faqad fa'ala kadza wa kadza wa kadza, disebutin sama Umar. Itu Abdullah sudah begini kejelekannya disebutin. Kata Rasulullah SAW, "Da'ni ya Umar, lepaskan tanganku." Diam Umar, jangan sebutin lagi. Jangan sebutin lagi keburukan siapa? Si munafik nih. Diam. Dia jalan. Ditahan sama Umar gak mau nyolatin. Siapa mau nyolatin? Munafik. Tapi kata Rasulullah, biarkan aku mau nyolatin. Pas lagi jalan menuju ke siapa? Ke Abdullah mau nyolatin, turun ayat surat At-Taubah ayat ke-80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau mintakan ampun untuk dia atau tidak engkau mintakan ampun untuk dia? In tastaghfir lahum 70 marrah. Seandainya engkau mintakan ampun untuk dia wahai Nabi 70 kali, la yaghfirullahu lahum. Tidak akan diberikan ampunan untuk orang itu. Allah turunin wahyu. Nabi dia mau nyolatin, ya Rasul, engkau minta ampun untuk dia atau tidak dimintakan ampun, sama aja, nggak ada pengaruhnya. Nabi tetap berdiri, jalan terus Nabi. Udah turun tuh ayat, jalan terus. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, masih mau nyolatin ya Rasul. Allah hanya memberikan pilihan saya, minta doa supaya diampunin atau nggak minta diampunin, sama aja kan, nggak ada dosanya saya. Berarti saya boleh istighfar untuk dia, boleh apa? Nggak istighfar untuk dia, tapi ini nggak ada pengaruh, nggak apa-apa. Saya pengen anaknya demen, saya beristighfar untuk dia walaupun nggak dapat dia. Ini munafik, nggak ada pengaruhnya, saya minta ampunin. Ya Allah ampuni dia, nggak ada pengaruh. Tapi anaknya demen, anaknya ini pencinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan anaknya minta, paling nggak anaknya girang, walaupun dia nggak dapat apa?
dikatakan apa dikatakan dalam Al-Quran tadi, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau mintakan ampun atau tidak sama aja. Nabi bilang nggak apa-apa ya Allah, nggak diampuni nggak apa-apa, yang penting anak mikirang saya minta apa? Ampunan untuk bapaknya tetap. Baru mau sholat, intastaghfir lahum sab'ina marrah. Di keduanya, ya Rasul, kata Allah, wahai Muhammad, kalau engkau mintakan ampun untuk dia walaupun 70 kali, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan berikan ampunan untuknya. Oh, walaupun engkau mintakan ampun berapa? 70 kali, tidak akan diberikan ampunan untuk dia. Ya Allah, kalau begitu saya pengen mintain ampunan lebih dari 70 kali. Kalau 70 nggak dapat, saya pengen mintain berapa? Lebih dari 70 kali. Kan kalimatnya tadi begitu. Kalau engkau mintakan ampun sampai 70 kali, tidak akan diberikan ampunan. Oh, berarti kalau lebih dari 70 kali mungkin dapat ampunan dari Allah. Akhirnya tetap Rasulullah pengen apa? Mintakan ampun. Bagaimana caranya? Nyolatin. Rasul waktu itu mau nyolatin 70 kali nih. Saya pengen sholatin 70 kali lebih. Kalau 70 kali nggak dapat ampunan. Kalau lebih mungkin dapat ampunan. Baru mau mau takbir, mau sholat, la yaghfirullahu lahum, dikatakan Allah tidak berikan ampunan untuk dia. Kenapa? Fa innahum, karena mereka itu kafaru billah wa rasuli, dia kafir ya Rasul. Kata Nabi, kata Allah, dia kafir dan dia tidak dapat ampunan dari Allah. Mendengar kalimat kafir, berhenti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah kafir. Tadinya munafik, tadinya kan apa? Oh, kafir. Fa innahum kafaru billah wa rasulih. Dia ini kafir kepada Allah dan Rasulnya. Langsung Nabi mundur. Enggak jadi. Dia memintakan ampun untuk siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, ternyata di sini pelajaran yang luar biasa. Sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saya tidak berpanjang lebar. Bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ada orang meninggal kafir. Saat itu tidak ada gunanya dan haram bagi kita istighfar untuk dia. Kafir, selesai. Hatta bapak kita sendiri, kalau dia kafir, selesai. Tidak ada lagi istighfar untuk dia. Karena bukan pilihan boleh nggak boleh, tapi haram. Nabi mundur. Ini orang kafir, jangan di istighfar. Saat kalau ada yang kafir meninggal, takziah, datang saja, silakan datang. Datang hibur yang masih ada, semoga sabar sama Allah. Tapi Allah maghfirlahu, nggak bisa, kafir, selesai, udah tutup. Itu surat Taubah ayat 80. Yang kedua, ada orang yang meninggal muslim tapi banyak maksiatnya, banyak dosanya. Banyakin istighfar. Jangan kita mundur, wah di sini mah yang jahat biarin dah mati, nggak usah ditahlilin. Oh, nggak bisa, tahlilin, istighfarin untuk dia. Ini biang munafik udah dijelasin. Nabi pengen tetap nyolatin. Kalau nggak dilarang Rasulullah nyolatin lebih dari 70 kali biar dapat ampunan. Begitulah sayangnya Nabi kepada umatnya. Apalagi kita, Allah munafik, biangnya munafik dimintain ampun sama Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah, seburuk-buruknya tetangga kita mungkin ya paling miring-miring dikit. Nggak ada yang sampai kayak siapa? Kayak si Abdullah bin Ubay bin Salul. Masa sih kagak mau doain? Masa tidak mau istighfar? Masa tidak mau baca tahlil? Masa tidak mau mendoakan dia? Ini adalah akhlak yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tahu dia kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, kayak tapi bukan Abdullah. Kalau munafik kafir ya. Dia kagak kafir, cuman perbuatannya Masya Allah megeling mulu. Dari bangun tidur sampai mau tidur megelin orang. Dia meninggal, datengin, doain, ya Allah ampunin. Itu cara Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Untuk apa istighfar kita, doa kita? Menghapuskan dosa-dosa orang tadi. Ini model yang kedua. Yang pertama kafir, kagak usah ditahlilin. Jangan nggak dikuburin, kuburin tetap. Cuma tahlilnya kagak ada. Yang kedua apa? Munafik. Atau bukan munafik nih. Kalau bahasa banyak maksiat. Karena munafik kita nggak bisa nentu. Yang mana sekarang munafik apa? Banyak ahli maksiat, tahlilin. Justru kalau bisa, bapak saya kurang soleh, bapak saya nggak benar, banyakin yang datang biar lebih banyak. Kenapa? Kalau lebih banyak akan lebih cepat. Kalau Nabi sendiri cukup, kalau kita nggak cukup, kita harus kerubutan. Kalau kerubutan begini, insya Allah satu aja diterima maka dapat sudah.
Insya Allah apa yang kita doakan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir, jadi yang model mati kafir nggak ada. Yang kedua ahli maksiat. Yang ketiga muslim, soleh, orang baik. Masih ada nggak perlu istighfar? Satu soleh.